Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Yusuf Pratama dengan NPM 4420210020. Di video kali ini saya akan menjawab soal nomor 1 UTS APSI. Soalnya itu sebagai berikut. Yang pertama, contoh kelemahan dan kekurangan sistem informasi kalau tidak memakai IRP. Berikan studi kasusnya. Lalu jelaskan fitur modul purchase, sales, finance, accounting. Dan yang ketiga adalah bandingkan modul UDU tugas Anda dengan salah satu aplikasi komputer non-ERP, misalnya Accurate, Zahir, MIOB, dan lain-lain. Analisa tiap fiturnya. Oke, langsung saja kita jawab. Pertama-tama kita bahas dulu ya, apa itu UDU. UDU sendiri itu adalah sekumpulan perangkat lunak manajemen bisnis yang antara lain meliputi CRM, e-commerce, penagihan, akuntansi, manufaktur, gudang, manajemen proyek, dan manajemen stok. Versi community adalah sebuah perangkat lunak bebas yang dilisensikan di bawah JNU LPGL Level 3. Lalu kita langsung menjawab yang pertama ya, kelemahan dan kekurangan sistem informasi kalau tidak memakai IRP. Yang pertama yaitu adalah bisnis dan data itu belum terintegrasi. Lalu biaya operasional tergolong tinggi karena masih manual. Selanjutnya pengambilan keputusan masih sulit untuk ditentukan. Lalu produksi belum tentu meningkat dan sulit bersaing. Lalu ada juga nanti aktivitas itu operasionalnya tidak efisien. Lalu tidak ada jaminan keamanan data, biaya operasionalnya pun lebih tinggi. Lalu tidak terciptanya hubungan yang kolaboratif. Selanjutnya sulit melakukan evaluasi bisnis dan juga strategi bisnis itu kurang tepat. Itu kelemahan dan kekurangan sistem informasi kalau tidak memakai ERP. Berikut ini studi kasusnya. Jaya Utama Motor merupakan salah satu perusahaan dagang yang bergerak di bidang penjualan suku cadang kendaraan, khususnya mobil. Jaya Utama telah memiliki aplikasi penjualan sendiri. Namun dalam proses bisnis sehari-harinya, Jaya Utama masih melakukan transaksi penjualan secara manual. Aplikasi digunakan hanya untuk unit tertentu saja, sehingga kurang efisien. Selain pembayaran tunai, Jaya Utama juga menerima metode pembayaran berupa kredit. Namun, masih banyak pelanggan yang mangkir dalam pembayaran, sehingga perlu adanya Customer Relationship Management atau CRM. Oleh karena itu, dibutuhkan nih penerapan Enterprise Resource Planning atau ERP untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tahapan penerapan ERP ini dimulai dengan studi pendahuluan. Pada tahap ini, dilakukan identifikasi masalah melalui wawancara dan observasi, mengidentifikasi proses bisnis yang sedang berjalan, kemudian membuatkan usulan sistem yang digambarkan dengan menggunakan Business Process Model Notation atau BPMN, dan penggambaran model kerja sistem yang diterapkan menggunakan use case diagram. Tahapan selanjutnya yaitu melakukan pemilihan aplikasi ERP. Setelah itu melakukan konfigurasi dan kustomisasi modul aplikasi ERP tersebut. Dan terakhir, melakukan penerapan dan pengujian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perangkat lunak ERP yang telah dipilih dan diterapkan yaitu aplikasi Dolibar dapat mengatasi permasalahan pada Jaya Utama Motor. Itu merupakan studi kasusnya. Lalu kita akan menjelaskan fitur modul purchase, sales, finance, dan juga finance accounting. Berikut adalah untuk fitur modul purchase. Sama seperti modul manajemen inventaris, modul pembelian merupakan modul yang penting bagi perusahaan manufaktur, grosir, dan retail. Model ini membantu perusahaan mengelola pembelian barang ke pemasok. Dengan modul ini, pengeluaran dapat lebih terkontrol dan barang yang dibeli akan selalu sesuai dengan permintaan konsumen. Lalu ada juga modul sales. Modul penjualan atau sales adalah modul yang wajib dipertimbangkan. Modul ini mencakup pengelolaan data prospek dan pelanggan, pemantauan siklus penjualan, penjadwalan follow up ke prospek, pembuatan penawaran dan faktur, dan pembuatan laporan penjualan yang lengkap. Lalu ada juga modul finance accounting, yang mana itu merupakan manajemen akuntansi atau manajemen keuangan adalah modul ERP yang sangat penting untuk setiap industri. Karena nih hampir tidak ada perusahaan yang tidak mengelola arus kas,
pembayaran, utang piutang, dan berbagai transaksi keuangan sehari-hari. Fitur-fitur yang ada dalam modul manajemen akuntansi diantaranya yaitu manajemen tagihan atau billing, manajemen aset dan depresiasi, manajemen pajak, manajemen faktur, laporan analitik keuangan, manajemen mata uang, dan juga lain-lain. Itu adalah fitur modul purchase, sales, dan juga finance accounting ya. Lalu apa sih perbandingan Udu dengan yang lain gitu? Ini adalah perbandingan Udu dengan Dolibar. Udu sendiri adalah software manajemen bisnis ya, termasuk misalnya CRM, Iniaga, penagihan akuntansi, manufaktur, gudang, manajemen proyek, dan manajemen inventaris. Sementara untuk Dolibar sendiri itu adalah ERP CRM open source, paket perangkat lunak gratis untuk perusahaan dari berbagai ukuran, yayasan, atau pekerja lepas. Dolibar ini mencakup fitur yang berbeda untuk perencanaan sumber daya perusahaan ERP dan manajemen hubungan pelanggan CRM, tapi juga fitur lain untuk aktivitas yang berbeda. Ada beberapa nih modul fitur yang dapat diaktifkan atau dinonaktifkan sesuai kebutuhan. Perangkat lunak ini gratis di bawah GNU General Public License 3.0. Ini adalah aplikasi berbasis web dan karenanya dapat digunakan dimanapun layanan internet tersedia. Dolibar itu bertujuan untuk menawarkan fitur ERP dan CRM open source gratis untuk orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan teknis dengan memberikan solusi sederhana. Dolibar mencakup semua fitur penting dan rangkaian ERP CRM. Ini adalah modular dan dengan demikian ditandai dengan kemudahan instalasi dan penggunaan meskipun sejumlah besar fitur. Perbedaan dari Odoo dan Dolibar ini itu terdapat yaitu Odoo biasa digunakan untuk perusahaan besar sekalipun karena fitur-fitur yang lebih lengkap dibanding Dolibar. Terima kasih. Itu adalah jawaban saya untuk soal nomor 1 UTS APSI. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.